Oke, kali ini saya akan membuat tutorial instalasi Debian 6. Hal yang pertama harus Anda lakukan adalah setting boot priority-nya. Boot priority di BIOS, kemudian diarahkan ke DVD-ROM atau CD-ROM yang Anda gunakan. Setelah itu Anda masukkan DVD installernya. Setelah itu Anda reboot kembali komputer Anda, maka tampilannya akan seperti di hadapan Anda saat ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan untuk proses instalasi. Anda bisa mengarahkan dengan tombol panah atas dan juga panah bawah untuk menggerakkan pilihan. Kemudian Anda enter untuk memilih. Karena kita akan melakukan instalasi, kita pilih yang paling bawah, kemudian kita enter. Yang paling atas, kemudian kita enter. Oke. Di sini kita hanya tinggal menunggu. Nah, di sini ada pilihan bahasa yang akan kita gunakan pada saat kita instalasi, ya, pada saat kita melakukan instalasi. Kita pilih Inggris. Kemudian di sini ada country priority atau area kita berada. Karena di sini tidak ada Indonesia, kita pilih dulu other. Kemudian Asia. Baru setelah Asia kita pilih Indonesia, ya. Di sini ada Indonesia. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada namanya country based local setting, ya. Kita pilih yang United States. Kemudian keyboard yang kita gunakan biasanya kita menggunakan yang American, ya. Tapi itu tergantung dari yang Anda gunakan. Tapi kebanyakan keyboard yang beredar di Indonesia itu yang US, ya. Tipe US yang QWERTY. Kemudian kita tunggu. Di sini ada proses pengambilan data-data dari DVD. Kemudian di sini ada konfigurasi network, ya. Kalau barusan ada configuring with DHCP, nanti akan mendapatkan DHCP itu jika komputer kita terkoneksi ke server DHCP. Tapi di sini saya akan mengkonfigurasi secara manual. Kita continue, enter. Kemudian pilih configure network manually. Kemudian isikan IP address-nya. Misalnya saya mengisikan 192.168.1.1. Kemudian kita kalau dari sini mau pindah ke bawah itu mau pindah ke continue, kita tekan tombol panah bawah. Kemudian enter. Kemudian netmasknya 255, kita tidak subnet. Kemudian continue. Kemudian gateway-nya 1.1 misalnya. Lalu kita continue. Name servernya kita bisa tidak diisi juga tidak apa-apa. Nanti bisa kita rubah sebenarnya pada setelah proses instalasi selesai. Kemudian continue. Kemudian hostname-nya kita kasih Darmo. Kemudian continue. Kemudian domain name kita bisa kosongkan. Nanti ini berpengaruh pada nanti kaitannya ini dengan instalasi domain name system atau domain name server, ya. Insya Allah nanti di tutorial selanjutnya saya akan bahas. Kemudian continue. Kemudian root password ini, ya. Password rootnya kita isi admin. Kemudian continue. Kemudian sekali lagi configure. Jadi memasukkan password sekali lagi untuk memverifikasi bahwa Anda benar memasukkan passwordnya. Kemudian continue. Jika Anda kalau Anda benar mengisikan passwordnya, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi misalnya perbedaan antara pada saat memasukkan password yang pertama dengan yang kedua berbeda. Tadi yang pertama saya isi admin, yang kedua saya isi dengan admin 2 misalnya. Kemudian saya continue, maka akan ada peringatan seperti ini. Ada peringatan, jadi passwordnya tidak sama. Anda tidak usah khawatir jika Anda mengalami hal yang seperti ini. Anda tinggal bisa Anda continue. Kemudian Anda memasukkan lagi passwordnya. Password yang pertama admin, kemudian continue. Kemudian yang ini harus admin juga, yang kedua ini harus sama, ya. Admin,
Oke, kemudian full name-nya kita kasih Muhammad Rifki Insani. Kemudian continue. Kemudian di sini ada user ya. User ini kalau yang tadi itu root ya, hak tertinggi, hak akses tertinggi. Kalau yang ini username untuk kita login. Kalau di Windows sama seperti user ya, user untuk login. Kemudian kita kasih Darmo, bukan Darmo, admin. Kemudian continue. The server username method admin is server system, please select the different one. Jadi di sini telah istilahnya itu telah digunakan oleh server yang admin ini, jadi kita tidak boleh menggunakan admin. Nah, kita continue aja, kembali lagi ke sini, kemudian continue, kita kasih aja Darmo karena admin tidak bisa. Kemudian ini passwordnya, ini tadi kan ada password untuk root, kalau yang ini password untuk user yang barusan kita buat itu yang Darmo, bukan password root ya. Jadi ada dua tingkatan password kalau di Linux itu. Ada yang user, ada juga yang root. Yang root itu sebagai akses tertinggi. Kita samakan aja admin. Continue. Kemudian sekali lagi untuk mengkonfirmasi Anda benar memasukkan password. Nah, di sini kita bisa pilih zona waktu ya. Kita pilih Jakarta. Kemudian kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada proses istilahnya partisi ya, proses partisi. Kita pilih yang manual, kemudian pilih harddisk yang kosongnya, enter, kemudian pilih yes untuk memberikan peringatan kepada Anda benar-benar Anda akan melakukan partisi pada harddisk ini. Kita pilih yes. Nah, di sini ada free space ya, ada free space. Biasanya ini merek atau tipe harddisknya. Kemudian yang ini tuh free space-nya kita enter. Kemudian create a new partition. Syarat untuk instalasi Linux ya, atau biasanya Anda harus membuat partisi swap terlebih dahulu. Syaratnya itu harus ada dua partisi, pertama swap, yang keduanya root. Untuk yang swap besarnya itu 2 kali besar RAM. RAM-nya tadi saya bikin 256, berarti saya menggunakan 512. Ini secara default satuannya itu megabyte ya. Jadi Anda tidak usah mengetikkan MB di sini. MB tidak usah, karena ini sudah satuannya dalam megabyte, kecuali Anda akan memasukkan dalam giga. Anda harus menuliskan gigabyte atau Anda konversi dulu ke 1024 itu untuk giga. Kemudian kita continue, kemudian pilih yang primary, pilih yang atas Beijing, kemudian use as-nya kita pilih for swap area. Bootable flag-nya boleh di on, boleh di off, kemudian done. Kemudian pilih lagi yang kosong, yang free space lagi, kemudian create new partition 8,1. Apakah mau semuanya? Di sini kita bikin 3 saja, 3 partisi. Berarti yang ini yang untuk root 5 GB. Nanti yang 3 GB nya kita bisa gunakan untuk partisi home ya. Nah, di sini udah ext3, external journaling file system. Kita bisa menggunakan ext3 atau ext4. Kalau ext4 itu file system terbaru ya, baru ada di, kalau tidak salah itu baru ada di Debian yang yang ini yang 6. Kalau di Debian 5, di Debian Leni masih ext3. Kemudiannya mount point-nya diarahkan ke root yang slash aja. Nah, kemudian down setup partition, arahkan lagi ke free space atau ke area yang kosong. Kemudian create new partition. Di sini ada 3,1 GB, kita buat saja semuanya. Kemudian Anda bisa, kalau yang home ini bisa logical, bisa primary. Misalnya kita buat yang logical ya, tipenya itu logical.
Nah, di sini ext3 kita ganti dengan ext4. Kemudian ininya mount pointnya kita arahkan ke home. Kemudian down setup partition. Kemudian finish. Di sini ada peringatan apakah Anda akan melakukan write atau menulis ke hard disk. Di sini ada 3 partition crash 1 op scsi3 000 sda aswap. Nah, di situ ada keterangan tadi seperti yang kita buat. Keterangannya partisi 1 SDA1 berarti hard disk kita yang pertama, kemudian swap digunakan sebagai partisi swap. Kemudian partisi kedua hard disk kita SDA yang 1 ext4, file sistemnya ext4. Kemudian partisi yang kelima, partisi S5 SDA1 hard disk yang pertama juga. Kemudian ext4 juga file sistemnya juga. Kita menggunakan 2 hard disk, maka akan ada SDA sama SDB itu. Jadi nanti di sini keterangannya ada yang SDA, ada yang SDB seperti itu. Kemudian kita yes. Tapi jika Anda ingin kembali melakukan partisi, Anda bisa pilih no. Oke, kita tinggal menunggu installing base system. Di sini sudah instalasi ya, menginstal sistem ke hard disk. Di sini Anda hanya tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini prosesnya hampir selesai. Nah, selesai. Di sini ada, kita kan kalau istilahnya DVD-nya itu, kalau DVD Debian itu ada misalnya ada 5 ya, yang sekarang yang Wizi itu terbagi menjadi 5 DVD. Nah, yang satu itu ada installernya, yang satu itu installer, yang DVD 1 itu berisi installer Debian sama paket-paketnya, yang 2, 3, 4 sampai 5 itu berisi paket. Nah, di sini apakah Anda akan langsung scan satu-satu untuk mendeteksi paket-paket yang ada di dalam DVD tersebut, atau Anda tidak? Rekomendasi dari saya sebaiknya Anda tidak saja. Di sini Anda pilih no, karena kalau Anda meng-scan satu-satu DVD-nya itu cukup lama ya. Jadi proses instalasinya akan semakin lama. Kita pilih no saja yang di sini, enter. Kita bisa pilih no, kemudian enter. Nah, di sini ada konfigurasi istilahnya connect ke internet untuk sama kayak tadi untuk mendeteksi paket-paketnya. Kita pilih no untuk package manajernya. Jadi nanti kalau kita terkoneksi internet lalu kita pilih yes, maka akan langsung mendownload paket-paketnya. Di sini ada peringatan karena di sini kita tidak terkoneksi ke internet, maka kita tidak bisa langsung mendownload paket-paketnya. Tapi tidak apa-apa, nanti setelah instalasi selesai kita bisa melakukan update ya. Kita di sini pilih continue. Nah, di sini akan masuk ke step selanjutnya, yaitu penginstalan software ya. Instalasi software yang kita butuhkan. Sebenarnya instalasinya bisa pada saat instalasi software itu bisa pada saat instalasi seperti ini, bisa juga nanti setelah kita selesai. Nah, selesai instalasinya. Kemudian di sini ada configuring priority contest. Di sini ada untuk memberikan istilahnya survei ya. Kita pilih no saja. Di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada graphical desktop environment-nya, kita tidak usah dipilih, kita bisa memilihnya, menselect atau diselectnya menggunakan space ya, spasi. Ini tidak usah. Web server juga tidak usah. Standar system kita pilih. Kemudian biasanya SSH server kita pilih supaya kita bisa meremote ya. Insya Allah untuk remote juga nanti saya bahas. Untuk remote server menggunakan SSH ya. Yang graphical desktop environment kalau diinstal nanti tampilannya itu seperti Debian desktop ya. Ada kita bisa menggunakan mouse, istilahnya seperti itu. Itu interface-nya sudah grafik, tidak tekstil lagi. Kemudian kita
tekan tombol tab untuk menuju continue ya, kita bisa tekan tab, continue, kemudian enter. Nah, maka di sini akan melakukan instalasi software yang barusan kita pilih. Di sini kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai ya. Nah, setelah proses yang barusan selesai ya, nyampe 100%, nah maka selanjutnya di step selanjutnya itu instalasi group loader. Kalau group loader itu kalau di Windows itu sama kayak MBR ya, master boot recordnya. Di sini kita ada konfirmasi lagi apakah Anda akan menginstal group loader nih ya. Tentu saja kita pilih yes. Nah, di sini juga kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai sampai 100%. Nah, finishing installation ini biasanya, nah pada saat seperti ini, tampilan seperti ini, secara otomatis DVD-nya akan keluar, DVD installnya akan keluar. Anda bisa ambil DVD-nya, kemudian ketika Anda mengklik continue, maka secara otomatis sistem akan mereboot. Kita continue. Nah, di sini akan reboot, nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini kita bisa klik yang atas, pilih yang atas ya, enter dengan cara enter. Di sini nah login, tadi kita loginnya Anda masukkan usernya Darmo tadi ya, usernya Darmo, kemudian passwordnya yang tadi admin. Nah, di sini tandanya itu masih tanda string ya. Tanda string berarti Anda belum masuk sebagai super user. Untuk masuk sebagai super user, Anda ketikkan su, enter, kemudian masukkan passwordnya admin, password root ya. Nah, di sini Anda sudah masuk sebagai super user. Oke. Sekian tutorial dari saya Darmo, semoga bermanfaat. Anda bisa menghubungi saya di ymkiki_sani, kemudian di website darmo.web.id, blog saya di blog.darmo.web.id. Kemudian Anda juga bisa menghubungi saya di Facebook, Facebook saya facebook.com/tharmo, kemudian Twitter saya di darmo @darmo_. Oke, terima kasih.